Smoothing rambut gagal. Nah, buat teman-teman sekalian, saya di sini mau proses pengerjaan smoothing rambut yang gagal. Tapi kita di sini bukan berbicara gagalnya ya teman-teman ya. Tetapi di sini saya mau berbagi lah ya. Berbagi bagaimana caranya mengerjakan proses pengerjaan smoothing rambut yang gagal. Jadi sebenarnya ini rambutnya belum sampai sekitar 6 bulan ya. Rambutnya itu di smoothing, jadi ada kelihatan bekas-bekas yang sudah sekitar 6 bulan lah. Jadi kebetulan kata si kakak ini, dia itu sudah keramas dari rumah, jadi nggak usah dikeramas. Nah, aku mau kasih teknik buat teman-teman yang baru atau pemula ya, yang masih bingung atau awam gitu ya. Bagaimana sih proses pengerjaan smoothing gagal? Nah, aku di sini mau menceritakan dulu ya. Proses smoothing gagal itu ada banyak. 1, gagal karena nggak matang dicatok. 2, gagal karena over proses ya. Jadi buat teman-teman, kali ini aku mau fokus tema aku di smoothing ya guys. Karena jujur banyak sekali teman-teman para pemula yang benar-benar bilang, "Kak, bikinlah fokus di smoothing," ya kan. Biasanya aku bikin konten itu kan ada banyak macam beragamnya. Tetapi kali ini aku diminta fokus di smoothing. Oke, aku sangat menghargai teman-temanku yang benar-benar membutuhkan teknik ini. Jadi nggak masalah ya teman-teman. Kalaupun contohnya buat kalian ini tidak bermanfaat, tetapi buat teman-teman jauh lebih bermanfaat. Nah, kalau kalian memang benar-benar merasa ilmu ini bermanfaat, boleh juga di-share sebanyak-banyaknya. Nah, jadi di sini aku menggunakan obat itu yang dari CBD ya. Nah, jadi jarak rambutnya itu baru sekitar beberapa senti ya. Jadi gagalnya itu memang gagal di pencatokan kalau menurut aku ya. Nah, ini menurutku ya, ini bukan karena kesalahan di obat, tetapi karena kesalahan di teknik pencatokan. Tetapi aku nggak tahu ya bagaimana caranya mengerjakannya. Masalah yang mengerjakan siapa itu tidak perlu kita ini kan ya kan. Yang penting kita bagaimana cara proses pengerjaannya. Nah, jadi yang pertama, kalau contohnya rambutnya itu kering, kita harus kasih kondisi rambut basah. Nah, tujuannya untuk menghindari kalau rambut itu terjadi kerusakan atau krus ya. Jadi ini agak melenceng dari kontenku ya guys, tetapi ini perlu sekali aku terapkan karena memang sesuai dengan profesiku ya. Jadi kita pengolesan obatnya itu kondisi basah ya. Jadi aku karena katanya nggak udah keramas ya sudah, aku semprot aja supaya nggak terlalu lama juga ya kan. Nah, jadi sembari aku mengerjakan ini, sambillah aku bercerita sama kalian, karena di platform aku sebelah yang paling tinggi viewernya itu adalah di pengerjaan smoothing gagal ya kan. Tetapi ini buat teman-teman seprofesi aku, buat kalian yang masih baru memulai dunia smoothing ya, nggak apa-apa mulai dari hal yang kecil, nanti lama-lama pasti bisa. Mulai sekarang aku akan fokus di smoothing rambut, pangkas rambut, pokoknya bagian rambut lah ya. Aku mau konsisten di sini dulu ya, karena begitu banyak yang membutuhkan memang. Tetapi untuk para senior mungkin ya di skip aja. Tetapi ini untuk para pemula yang benar-benar awam, boleh kita praktekkan. Nah, untuk pendiamannya ini aku diamkan itu sekitar 30 menit. 30 menit sejak dari aku smoothing 2 jari ya. Sejak dari aku smoothing 2 jari, aku diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit aku tidak ada pengecekan yaitu aku ya. Jadi beda-beda ya. Beda-beda teknik. Pokoknya dapat 30 menit aku cuci ya. Kalau kalian mau tanya secara langsung, boleh kalian tanya nanti di kolom komentar ya. Itu aja di teknik aku pengolesan obat. Jadi untuk smoothing gagal itu kita harus pengolesan obat itu dalam kondisi basah ya. Ini dia aku oleskan bagian yang gagalnya itu hanya sekali lewat supaya memang benar-benar tidak terlalu keras, karena dia kan sudah pernah bekas smoothing. Nah, ciri-cirinya rambut itu rusak atau tidak, dia akan terjadi seperti ngaret. Kalau memang dia tidak bisa kena obat step 1, itu akan kelihatan dia itu ngaret gitu. Tapi kalau dia tidak ngaret berarti itu aman. Nah, ini dia setelah selesai pencucian, ini dia. Kita sudah cuci, coba kalian lihat, beda kan? Dia sudah setengah lurus.
udah setengah lurus, jadi tidak seperti kayak yang tadi berantakan sekali ya. Jadi ini udah sepertinya udah kayak setengah lurus lah gitu ya. Jadi kita tidak perlu takut apakah rambut ini akan overdosis atau tidak gitu. Nah ini kita sudah masuk ke pencatokan step 1. Nah untuk step 1 saya menggunakan catok belu yang suhunya 220 ya. Nah ini saya teknik pencatokan itu saya menggunakan sisir catok. Ya saya menggunakan sisir catok. Mohon maaf buat teman-teman kalau kalian mungkin ada yang tidak bisa menggunakan atau memakai sisir catok ya. Tapi aku memang sudah nyaman di sini ya. Sudah nyaman menggunakan sisir catok. Jadi kalian boleh lihat ini rambutnya ya, yang melengkung bagian bawah itu bagian tengkuk itulah yang aslinya yang rambut tumbuh. Jadi bagian leher yang ke bawah itu bekas smoothing. Jadi tadi sebelum kita pengolesan obat itu semua kan mengembang gitu. Nah setelah dicuci itu rambut yang udah pernah kasih obat itu dia akan lurus gitu ya. Untuk selebihnya kalian boleh tanya nanti di komentar atau kalian boleh DM saya ya. Karena agak ribet juga sih kalau enggak nggak praktek langsung gitu loh. Nampaknya sih kalau untuk smoothing rambut itu seperti kayak gampang gitu ya, tetapi enggak seperti yang kalian bayangkan. Smoothing rambut itu enggak seperti kalian lihat, hanya dilihat sekilas aja ya. Perlu kita itu telaten dan teliti ya untuk mencegah bagaimana rambut supaya tidak rusak, bagaimana rambut supaya itu utuh gitu ya. Jadi itu sangat penting sekali di telatenin gitu ya. Nggak boleh hanya dikasih obat sekedar dicatok dikeringin, enggak. Semua punya aturan ya. Baik itu dari pengolesan obat, baik itu dari pendiaman, pencucian, pengeringan, dan benar-benar dibilas bersih. Kemarin ada yang bertanya begini, Kak Sandra, aku kan home service. Gimana nih? Aku kan home service, itu kan mereka mencuci sendiri. Kalau kurang bersih gimana? Nah, kalau kurang bersih itu sangat berpengaruh ke rambut. Kita susah nyatok, hasilnya juga tidak maksimal. Jadi kalau kurang bersih itu memang kurang maksimal ya. Jadi dihindarilah kalau kurang bersih, itu terasa itu catok kita itu kayak bau sekali gitu ya. Nah, kalau contohnya itu rambut kita sebagai customer contohnya rusak gitu, udah kering, udah rusak. Kalau contohnya kami lah salon ini menolak, contohnya nggak bisa kami kerjakan, bukan berarti kami tidak bisa mengerjakan rambut rusak, tetapi daripada rambut itu nanti tambah rusak kami tidak menerima. Paham ya maksudnya ya? Maksud saya gini, kalau andainya lah ada calon pelanggan kami datang, Kak aku mau smoothing lah, ternyata rambutnya udah rusak, udah kurus gitu ya kan, udah kayak jagung, bulu jagung gitu, terus dipaksain smoothing gitu ya. Nah itu kadang-kadang kebanyakan ya para pelanggan kami itu kadang-kadang kita nggak boleh hanya asal mengerjakan rambut. Jadi perlu sekali itu dianalisa rambut itu ya. Sebelum kita pengerjaan rambut itu harus dianalisa dulu gitu loh. Supaya jangan terjadi kerusakan di rambut gitu. Jadi kita itu nggak berpikir yang penting dapat duit, bukan. Yang paling penting tujuan kita adalah bagaimana supaya hasil rambut itu benar-benar bagus, tidak patah dan tidak rontok gitu loh. Jadi itu memang harus benar-benar dipahami ya. Jadi ini rambut si kakak ini setelah aku lihat ternyata dia baru smoothing sekitar 3 bulan lebih lah gitu ya. Masih baru lah. Tapi rambutnya yang di bawah itu kayak pecah gitu loh. Kayak pecah terus helainya jadi sedikit gitu. Nah itu sebabnya aku tanya, kakak baru smoothing nih? Iya, aku kira tadi dia bukan smoothing, aku pikir rambut asli gitu. Ternyata dia itu bekas smoothing, tetapi hasil smoothingnya itu tidak kelihatan sama sekali gitu ya. Nah itu dia makanya aku selalu bertanya ke calon pelanggan kita. Ketika sebelum smoothing itu kita tanya, apakah gitu ya, pernah pewarnaan hitam gitu ya. Kadang-kadang ada memang customer kita itu tidak mengakuinya gitu loh, kalau mereka itu pernah cat hitam atau seri-seri catok di rumah gitu, karena itu sangat berpengaruh. Ketika pelanggan-pelanggan kita itu di rumah sering catok, sering warnain, kita ambil habis itu diwarnain itu lagi, terus ketika kita pegang, itu bisa rambut itu bukannya bagus, malah bener-bener namanya kurus gitu. Nah oleh sebab itu buat calon pelanggan kami sebelum ke salon, bisalah kita konsultasi dulu apakah rambut itu bisa dismoothing atau tidak gitu. Dan tidak semua rambut bisa dismoothing ya, tidak semua rambut bisa dismoothing
Ya, ada baiknya kita sebelum smoothing kita konsultasi. Hindari smoothing rambut itu di rumah sendiri, hindari ya. Kalau bisa dihindari. Saya tidak mengizinkan setiap subscriber saya itu smoothing di rumah. Ya, ini dia hasilnya. Jadi ini hanya sekali obat, dan di sini kan saya menggunakan CBD yang resistan. Ya, karena CBD itu kan agak keras dia. Jadi dia itu 30 menit udah nyerap. Para subscriberku tetap semangat kalian ya. Semuanya pasti bisa dilalui. Jangan pernah kalian bosan belajar. Jangan lupa kalian follow Facebook aku ya. Facebook aku itu Sandra Sipangkar. Di sana juga aku fokus untuk mengerjakan smoothing rambut. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sukses dalam segala hal. Thank you.